Oke, selamat datang di channel YouTube Belajar ala Klinik Jenius dari Bimbingan Belajar Klinik Jenius. Kami berada di Kota Bandung, tepatnya di Jalan Pulau Laut dan sekitarnya. Masih bersama dengan saya, Pak Samuel, salah seorang pengajar matematika di Bimbel Klinik Jenius. Dalam video kali ini saya akan membahas permutasi. Saya tidak mau membahas mantan-mantan atau membahas kisah masa lalu. Jadi saya mau membahas tentang permutasi saja. Ya, supaya bisa menambah kemampuan kalian. Ya, mudah-mudahan dengan video yang saya tampilkan ini bisa benar-benar membuat kalian mengerti dan benar-benar bermanfaat buat kalian. Nah, seperti yang setelah yang sudah terdapat atau terpampang nyata dengan jelas menembus cakrawala dunia, ini ada soalnya. Banyaknya susunan huruf yang dapat disusun dari kata stoikiometri adalah. Ngopi dulu sejenak. Nah, ini kira-kira materinya tentang apa? Oh, permutasi. Bukan gara-gara kita sedang membahas permutasi, karena memang ini adalah susunan, ya, susunan huruf atau susunan objek yang memperhatikan tempat, urutan, dan jabatan ataupun posisi. Ya, maka ini disebut dengan permutasi. Nah, kalau kita lihat di sini permutasinya ternyata dari objek-objek yang mau kita susun itu ada beberapa unsur yang sama. Ya, jadi ini kita menggunakan yang namanya permutasi beberapa unsur yang sama. Nah, jangan lupa rumusnya itu sama dengan n faktorial per n1 faktorial, n2 faktorial, n3 faktorial, n4 faktorial, terserah sampai berapa tergantung dari berapa kelompok objek yang memiliki kesamaan, kan kira-kira seperti itu. Oke, mari kita lihat, mulai kita kerjakan. Bahwa n-nya di sini sama dengan berapa itu stoikiometri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 objek atau 12 huruf. Ya, tetapi ada beberapa huruf yang sama, dalam hal ini misalnya O. Ya, berarti anggap aja n1-nya itu sama dengan 2 karena dia ada 2. Kemudian I, ya, ini I. I itu ada 3, berarti N2-nya sama dengan 3. Kemudian siapa lagi yang ada lebih dari 1? Nah, T-nya. T-nya itu, ya, jadi anggap aja N3-nya itu sama dengan 2. Sedangkan yang lainnya S, kemudian K, kemudian M, dan E itu, dan serta R itu cuma ada 1, jadi nggak perlu kita tuliskan. Sehingga banyak susunan huruf yang dapat disusun dari kata stoikiometri itu adalah 12 faktorial dibagi dengan 2 faktorial kali 3 faktorial kali 3 faktorial. Nah, ini 12 faktorial itu sama aja dengan 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi dengan, ini 2 faktorial ya. 2 faktorial kali dengan 3 faktorial kali 2 faktorial. Tewas, titung, mati ya. Maka kita dapatkan ini 2 kali 2. 2 faktorial itu 2. 2 faktorial itu 2. Berarti ini sama dengan 4. Maka ini tewas juga. Mati. Sehingga kita dapat 12 kali 11 kali 10 kali 8 kali 7 kali 6 kali 4. Itu sama dengan 19.958.400 susunan. Wow. Ternyata dengan huruf yang cuma sedikit begini saja, susunan huruf yang bisa dibuat itu sebanyak jutaan. Itulah hebatnya matematika. Tidak terduga, tapi bisa diduga oleh matematika. Oke, kita lanjut dengan soal yang berikutnya. Tada! Nah, diketahui 4 pria dan 4 wanita akan duduk mengelilingi sebuah api unggun. Ya. Apabila terdapat seorang pria dan seorang wanita yang tidak boleh duduk berdekatan, maka banyak susunan duduk yang mungkin adalah. Jadi misalnya pura-pura ini seorang pria dan seorang wanita itu adalah 2 orang kekasih yang telah putus, jadi saling mantan dan mereka putus secara tidak baik-baik, ya mungkin sama-sama berselingkuh sehingga mereka kita tidak sedang membahas itu. Oke, sekarang kita lihat di sini. Di sini dikatakan tidak boleh. Nah, kira-kira bagaimana konsep atau cara berpikirnya untuk mencari sesuatu yang tidak boleh, ya. Tidak boleh berdekatan, tidak boleh berdampingan, tidak boleh berurutan, tidak boleh gini, tidak boleh itu. Pokoknya seperti itu.
Maka ketika kita mau mencari untuk susunan atau pilihan yang disebut dengan tidak boleh, itu kita bisa menggunakan cari total susunan tanpa ada istilah boleh ataupun tidak boleh atau syarat apapun. Totalnya, aslinya, awalnya, dasarnya, itu dikurangi dengan kalau susunan yang boleh itu berapa. Nah, kira-kira seperti ini cara berpikirnya. Ya, jadi cari dulu totalnya, kemudian cari kalau yang boleh berapa, cari selisihnya, itulah yang tidak boleh. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang yang pertama yang mau kita cari adalah kalau dia susunan total. Artinya begini, nggak ada syarat apapun. Jadi yang seorang pria dan seorang wanita yang saling mantan dan telah putus dan telah saling membenci, itu mau nggak mau harus duduk berdekatan, misalnya seperti itu. Jadi mereka tetap bisa berdekatan. Ya, itu artinya nanti N-nya sama dengan 8. Kan begitu ya? Karena ada 4 pria dan 4 wanita. Nah, susunan siklisnya, permutasi siklisnya berarti 8 dikurang 1 faktorial atau sama dengan 7 faktorial. Kira-kira seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, susunan boleh. Nah, pura-puranya mereka rujuk nih. Ya, artinya begini, bukan masalah boleh duduk berdekatan, tetapi mereka harus duduk berdekatan. Jadi ibaratnya mereka itu CLBK, cinta lama bersemi kembali. Jadi ketika mengelilingi api unggun, mereka harus duduk berdekatan karena mereka itu ya saling bagaimanalah itu ya. Nah, jadi anggap aja bahwa mereka itu adalah katakan si Andini dengan si Bonar. Nah, begitu. Mereka duduk berdekatan. Jadi karena mereka duduk berdekatan, anggap aja mereka mana soalnya sebentar ya. Nah, kira-kira gini. Anggap saja mereka itu menjadi satu kesatuan atau satu objek karena mereka sudah saling mencintai satu sama lain. Jadi dua hati yang bertaut menjadi satu. Apa sih? Nah, jadi anggap ini mereka menjadi satu objek yang sama yang tidak boleh bertukar-tukaran. Ya. Nah, sehingga karena mereka sudah dijadikan dalam satu objek, berarti N-nya ini nanti menjadi 7. Karena kan tadinya 8, ya, yang 2 menjadi 1, berarti menjadi 7 objek. Ya. Nah, maka kita dapatkan ini nanti menjadi permutasinya, ya, permutasi siklisnya itu sama dengan 7 kurang 1 faktorial, ya. Tapi dikali lagi dengan 2. Loh, Pak, kenapa dikali 2? Karena bisa susunan A, B, kemudian B, A. B, A. A, B, B, A. Nah, gitu ya. Jadi ada 2 kali susunan siklisnya. Sehingga ini menjadi 6 faktorial. 2 dikali dengan 6 faktorial. Kira-kira seperti itu, ya. Nah, sekarang kita cari ya, yang ditanya itu, yang diminta adalah, ternyata mereka tidak boleh. Oh, jadi mereka anggaplah yang tadinya CLBK putus lagi gitu ya. Maka ini sama dengan 7 faktorial dikurangi dengan 2 kali 6 faktorial. 7 faktorial itu sama aja dengan 7 dikali dengan 6 faktorial. Kemudian dikurang tadi dengan 2 kali 6 faktorial. Ya, jadi 7 kotak dikurang 2 kotak. 7 anu dikurang 2 anu. Berapa anunya? 5. Oh, anunya 5. Banyak ya. Berarti ini sama dengan 5 kali 6 faktorial. Maka sama dengan 5 dikali dengan 720. Ya, kira-kira berapa tuh? 5 kali 720, 3.500. Saya hitung ya, karena ini salah perhitungan yang belum saya hitung sebenarnya. Ya, 5 kali 700, 3.500, kemudian 5 kali 20, itu sama dengan 1000 toh? 100. Nah, berarti sama dengan 3.600 susunan. Nah, kira-kira seperti itulah yang diminta di dalam soal kita ini. Betul ya, 3.600 ya, 3.500 dikali ditambah dengan 3.600 susunan. Jadi, banyaknya susunan duduk yang mungkin dengan kondisi seperti yang ada di dalam soal itu sebanyak 3.600 susunan. Ya, intinya di sini adalah kalau diminta yang tidak boleh, tidak bisa gitu, maka carilah itu dengan mencari totalnya berapa, kemudian kalau harus berdampingan, berdekatan, maka itu juga dicari sehingga total dikurangi dengan yang boleh, itulah yang tidak boleh. Kira-kira seperti itu pemahamannya. Semoga paham ya. Kita masuk pada soal yang terakhir. Tada! Dalam pemilihan pengurus OSIS akan dipilih ketua, wakil ketua, bendahara, dan sekretaris. Yang dipilih dari 5 orang perwakilan
kelas 11 dan 4 orang perwakilan kelas 10. Loh, kelas 12 kemana? Kelas 12 mau UTBK, jadi nggak boleh ikut-ikutan OSIS. Jika posisi ketua dan wakil ketua harus dari kelas 11 dan tidak boleh ada rangkap jabatan, maka banyak kemungkinan susunan pengurus OSIS yang dapat dibentuk adalah berapa banyak susunannya. Jadi kira-kira begini. Ya, kita punya perwakilan dari kelas 11 itu ada sebanyak 5 orang. Kemudian 5 orang, kemudian dari kelas 10 itu ada 4 orang, ya. Jadi total N itu ada 9 orang. Tetapi di sini ada syarat bahwa ketua dan wakil ketua itu harus berasal dari kelas 11. Jadi ketika kita mau memilih pemilihan wakil ketua, ya, ketika mau memilih ketua dan wakil ketua, ya, itu berarti kita memilih dua posisi dari berapa posisi yang ada yang bisa, yaitu 5 karena harus dari kelas 11. Berarti ketika mau memilih ketua dan wakil ketua, kita mencari 2 orang dari 5 orang perwakilan kelas 11. Maka karena ini bicara posisi atau jabatan atau tempat, maka permutasinya menjadi 5P2. Itu sama dengan 5 faktorial dibagi dengan 5 kurang 2, 3 faktorial. Sehingga kita dapat 20. Nah, kemudian yang kedua, ya. Yang kedua adalah ketika di sini juga diminta susunan bendahara, ya, susunan bendahara dan sekretaris. Nah, sekretaris. Nah, untuk bendahara dan sekretaris itu bebas, boleh kelas 11, boleh kelas 10. Jadi, karena kita sudah menentukan di ketua dan wakil ketua itu 2 orang, maka ketika mau menyusun posisi di bendahara dan sekretaris, maka calonnya tinggal 7 karena 2 orang sudah menduduki posisi ketua dan wakil ketua. Sebab di sini dikatakan tidak boleh ada rangkap jabatan. Nah, ini berarti sama dengan 7 permutasi 2 karena yang dipilih 2 posisi yaitu bendahara dan sekretaris dari 7 orang yang tersisa. Maka dapatnya 7 faktorial dibagi dengan 7 kurang 2 berarti 5 faktorial. Sehingga kita dapatkan ini sama dengan 7 kali 6, ya, 7 kali 6 berarti 42. Nah, berapa susunannya totalnya semua? Apakah 20 ditambah 42 atau 20 dikali 42? Mana yang benar? Apakah kita menggunakan aturan penjumlahan atau aturan perkalian? Maka jawabannya adalah aturan perkalian. Kenapa? Karena pemilihan ketua dan wakil ketua itu dilanjutkan atau diikuti dengan pemilihan bendahara dan sekretaris. Artinya harus mereka terjadi semuanya. Ya, maka totalnya adalah 20 dikali dengan 42 sehingga kita dapatkan hasilnya 840 susunan. Oke. Sudah saya bahas beberapa soal tentang permutasi di video ini dan juga di video-video sebelumnya. Semoga bisa kalian pahami. Tetaplah tekun belajar dan tetaplah menyadari bahwa tugas dan tanggung jawab kalian sebagai seorang siswa ya belajar. Kira-kira seperti itu. Tugas utama, bukan berarti tugas satu-satunya. Tugas utamanya kalian harus belajar karena masa depan itu harus ditentukan mulai dari sekarang. Kira-kira seperti itu nasihat dan saran dari saya. Terima kasih karena sudah berkunjung di channel YouTube Belajar ala Klinik Jenius. Buat yang sudah subscribe, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, lalu kemudian nyalakan lonceng notifikasi. Karena akan begitu banyak, akan banyak video-video yang kami upload setiap minggunya dan setiap waktunya. Ya, mudah-mudahan semuanya itu benar-benar bermanfaat buat kalian. Terima kasih atas kunjungannya. Tetap semangat, tekunlah belajar dan teruslah berdoa. Merdeka!